Henshin! Apakah episode kali ini bakalan membuat Anda demam lagi karena kerumitannya? Langsung aja ya, kita bahas. Bakalan cukup panjang nih bahasannya. Kamen Rider Z, episode 24. Melanjutkan yang jadi twist di akhir episode kemarin, di mana akhirnya Nemu terbangun dari koma panjangnya dan terkuak kalau The Lady ini adalah ibu dalam tanda kutip dari Nemu. Nah, kenapa dalam tanda kutip? Di sini langsung dijelaskan. Pengawalan episode kali ini langsung memperlihatkan masa lalu The Lady maupun Nemu. Langsung sepaket berhubung keduanya adalah ibu dan anak. Nemu awalnya sempat agak bingung kenapa dia itu ya bisa terbangun ya, karena udah saking lama banget itu tidurnya dan juga komanya. Harusnya ekspresinya bisa dibikin ya lebih histeris lagi. Dan sayang dia itu yang gak ada bagian mengingat ini tuh terjadi karena aksinya Baku yang menghancurkan dunia mimpi kemarin. Dan panggilan ibu ke The Lady juga kayak terkesan refleks gitu ya, dan terlontar tiba-tiba. Terbukti setelah itu kan Nemu itu nanya lagi ke The Lady, maaf, Anda ini siapa ya? Tapi pertanyaan ini yang membuat The Lady memperkenalkan dirinya kembali, yaitu sebagai sosok kode number 2. Awal-awal aja udah, hah? Yes, jadi The Lady ini adalah mantan agennya organisasi kode. Mari kita bedah cerita masa lalunya, soal bagaimana juga 20 tahun lalu saat Nemu itu dilahirkan. Setiap agent dari kode pasti ya dari masa kecilnya itu sudah pasti ditempatkan di bimbel tidur aka Dream Learning. Sama seperti Baku, Kureha, dan yang lainnya. Termasuk The Lady juga yang mantan agentnya kode. Nah ini benar ya. Ini jadi fasilitas pelatihan calon agent-agentnya kode lah bisa dibilang. Ternyata Dream Learning ini ada efek sampingnya, di mana para agent jadi sering bermimpi buruk dan dihampiri oleh nightmare. Apakah cerita The Lady itu benar? Benar. Baku itu dihampiri Gun Nightmare. Kureha juga sama Dead Game Nightmare kan ya. Jadi bener soal efek sampingnya ini ya. Jadi The Lady aka kode number 2 ini tuh bermimpi dia itu sedang mengandung atau hamil ya. Di dunia nyata sih dia itu nggak hamil guys, tapi di mimpi hamilnya. Pas lagi kondisi mengandung di dunia mimpi ini, The Lady diserang dan dilukai oleh seekor nightmare. Ingat guys, yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Karena tangan The Lady dilukai oleh nightmare di dunia mimpi, makanya luka tangannya juga muncul di dunia nyata. Itu asal-usul untuk luka di tangannya ya. Dan yang paling gongnya, tiba-tiba Nemu itu terlahir di dunia nyata dan sudah ada di pangkuannya The Lady. Kalau ya eksekusinya mau lebih gila, The Lady mimpi ini ya. Di mimpi, dia itu yang nggak hamil. Tapi karena serangan nightmare, dia itu langsung hamil dan melahirkan Nemu di dunia nyata. Kalau kayak gitu kasarnya ya, bapak si Nemu adalah nightmare, di mana nightmare-nya itu membuahi paksa si The Lady. Makanya kemarin ada rumor yang bilang kayak gitu kan ya. Oh ya, bapaknya Nemu itu nightmare di rumornya ya. Kalau dari yang Anda tangkap di cerita masa lalu ini, dan jika ada yang bertanya kalau The Lady ini ibunya Nemu, jadi bapaknya siapa? Ya kagak ada. Nemu itu terlahir dari mimpi dan juga si serangan nightmare ya. Jadi lahirnya itu ya bukan dari hasil bapak dan juga ibu gitu guys ya, tapi ya dari mimpi seperti ini, dari serangan nightmare ya. Menjawab juga kenapa dirinya spesial, menjadi source dan juga sarana kebangkitan para nightmare saat ini. The Lady mengabarkan Komandan Zero kalau dia itu tidak bisa melanjutkan misinya karena kejadian ini. Maka dari itu, Kode ya berniat untuk mengambil Nemu aja. Tapi di sini The Lady mencium sesuatu yang tidak beres nih. Di mana Komandan Zero menjelaskan kalau Nemu adalah subjek penelitian yang berharga. Di mana Nemu adalah produk sampingan atau replika dari Nightmare. Nah, apa jangan-jangan serangan nightmare ke The Lady juga udah direncanakan nih dari awal sama si Kode. Di sini insting ibu yang ingin melindungi anaknya dari si The Lady ya kayak muncul lah. Dia mana tega si Nemu dijadiin objek penelitian. Makanya si agent dari Kode yang mau ngambil Nemu ditembak mati semua sama The Lady. Dari sini tekad kuat The Lady itu muncul untuk melindungi nyawa Nemu sebagai ibunya. Karena punya pekerjaan yang berbahaya ya sebagai agent, dan tadi juga kan ya baru berkhianat, makanya Nemu itu dikirim sama The Lady ke sebuah panti asuhan. The Lady ya nggak diem-diem aja. Ini tuh usaha dia untuk melindungi Nemu juga. Dan berarti selama 20 tahun, The Lady itu ya udah mengawasi Nemu dari bayang-bayang. Tapi saat Nemu ditinggalkan, si The Lady juga meninggalkan anting kecil dengan ukiran kupu-kupu, di mana saat ini tuh masih dipakai oleh Nemu di kuping satunya. Jadi cuma di satu kuping aja. Ternyata pasangan anting
gunting ini juga dipakai sama The Lady sebagai kalung, guys. Ini jadi tanda simbolis lah antara ibu dan anak ini ya. Terus kan udah gitu Nemu ya bertumbuh besar, direkrut sama Pak Bijogi ya, terus jadi artis besar juga sampai sekarang. Dan kecelakaan sepulang syuting yang bikin dia itu koma bertahun-tahun. The Lady pastinya udah tahu soal ini, dimana dia ya punya tujuan lagi, yaitu membangunkan Nemu. Maka dari itu, The Lady menciptakan ruang yang terhubung dengan dunia mimpi. Ya tempat kediaman The Lady saat ini guys. Tepatnya itu ya taman bunga, tempat terciptanya para nightmare. Jadi ya, serangan-serangan nightmare itu sudah diatur nih sama The Lady dengan tujuan membangunkan Nemu. Dibikin lebih masuk akal lagi, kan Nemu koma nih ya. Fase hidupnya itu berpindah ke dunia mimpi aja. Kenapa? The Lady sebagai ibu nih ya, nggak nemuin Nemu di dunia mimpi aja. Apalagi punya dream learning itu guys ya, punya lucid dreamnya juga. Nah, sekali aja The Lady itu tidur dan masuk ke dunia mimpi hitungannya ya, organisasi kode dengan gampang itu bisa langsung menemukan The Lady di dunia mimpi. Kan udah jadi pengkhianat organisasi ya dengan ngebawa kabur Nemu dan nembak anggota lainnya. Dan sejak Nemu terlahir dan The Lady berkhianat untuk melindungi Nemu, dia itu nggak pernah tidur sama sekali sampai sekarang. Gila aja. Semuanya demi Nemu nih ya. Gila seorang ibu nih sampai kayak begini guys ya. Harusnya ya ada teori tuh kalau orang nggak tidur berapa hari aja ya udah mati guys. Terjawab sudah berarti ya sebagian besar masa lalu The Lady maupun Nemu. Dan juga tujuan The Lady menghancurkan kode sebagai sosok yang baru muncul di arc kedua ini, yang mungkin banyak kita pertanyakan selama menonton Zetsu. Kini The Lady itu ya udah siap menghancurkan kode menggunakan senjata baru bernama The Lady Gauntlet ya. Jadi Nox Driver yang direpaint menjadi warna hitam, tapi pemakaian itu bukan di dada tapi di tangan, agar si The Lady ini tuh bisa dengan mudah memunculkan para nightmare. Jadi The Lady itu minta Nemu manggil dia dengan nama ibu, bukan karena The Lady ini tuh tante-tante stres atau freak guys ya. Tapi memang The Lady ini tuh ibunya si Nemu secara teori di sini. Beneran memang dia ibunya. Udah ada bahas secara perlahan banget di sini ya. Semoga semuanya juga pada paham, dan kalau kalian terbesit sesuatu nih atau ada yang masih kalian pertanyakan juga, silakan langsung tulis di kolom komentar aja. Ini baru pembahasan pengawalan banget nih guys ya. The Lady mengubah peran menjadi Sayuri Ando di sini ya, karena dia itu bertemu lagi dengan adiknya Baku yaitu Minami Yorozu. Di sini Minami itu ngasih update mengenai kondisi kakaknya saat ini, di mana seperti yang kita tahu juga, sifat dan juga personality Baku ya udah berubah sepenuhnya menjadi kode number 7. Ini terjadi juga karena Baku itu ya terlalu terobsesi sama misinya nih katanya ya. Keinginannya terlalu kuat. Sebenarnya bukan cuma soal obsesi aja sih ya. Dari yang Anda tangkap kan misi-misi Baku itu levelnya udah masuk kategori keselamatan umat manusia. Ya gimana nggak obses gitu, gimana nggak totalitas gitu ya. Jadi udah bukan main agent-agentan lagi guys sekarang ya, udah serius gitu. Ada ketakutan dan juga kesedihan dari Minami yang melihat kakaknya saat ini. The Lady memberikan pujian dan juga apresiasi kepada Baku dan juga Minami tentunya, dan agar membuat si Minami ini ya setidaknya tenang guys. Dimana suruhan The Lady berikutnya ya, Minami itu harus membangunkan Baku agar dia itu ya kembali menjadi abang-abang biasa. The Lady nyuruh gini karena tujuan dia mungkin saat ini ya udah tercapai kayaknya ya, yaitu soal kebangkitan si Nemu ya. Nemu bangun karena apa? Karena Baku itu menghancurkan dunia mimpi ya, gara-gara si 2 Mega Capsem-nya dengan si Katastromnya itu guys. Baku itu bikin resolusi kayak gitu karena apa? Karena kekuatan penghancur yang bangkit dalam dirinya. Jadi itu ya sedikit kilas balik aja di episode kemarin ya. Di kediaman The Lady kemarin ya, The Lady itu kan memajang bunga spider lily yang dimana secara simbol, bunga ini kan erat temanya itu dengan kematian. Didukung juga lewat kata-kata The Lady, berkat dirimu dia akhirnya bangkit juga. Selamat tidur Nox. Jadi merayakan kebangkitan Baku sekaligus berkabung dengan kepergiannya Nox. The Lady nyuruh Minami untuk membangunkan Baku agar menjadi abang-abang biasa lagi, agar si Baku itu tidak balik menjadi ancaman kepada The Lady. Karena sudah mengubah personality sepenuhnya menjadi kode number 7 dengan sosok yang dingin ya, terjadi ketegangan di Zetsu Room antara si Seven dengan Fujimi dan juga Mbak Nasuka. Di sini Ana persingkat aja ya, dimana Fujimi dan Nasuka itu ya kayak mengkonfrontasi si Baku lah soal moralitas kode yang sering mengorbankan orang, contohnya seperti Kureha dan juga Odaka Kensei. Dimana jelas-jelas yang bikin tewas Nox aka Odaka Kensei itu kan Baku. Baku bilangnya kan aksinya Nox itu ya mengancam perdamaian manusia. Iya mengancam, tapi Fujimi itu kontra soal mantan partnernya ini yang sampai harus dibikin tewas sama si Baku. Baku juga dengan datar cuman menjawab bahwa seseorang harus melakukannya demi perdamaian dunia.
Dan soal Kurehashi yang Ana tangkep ya itu di luar kendali Baku ya. Di sini baik Fujimi dan Asuka cuman memperlihatkan lagi rasa frustasi mereka terhadap cara kerja si Kode. Berhubung ada Baku sebagai sarananya nih. Karena apa? Karena kan baik Fujimi dan Asuka itu baru pertama kali melihat sosok Baku sebagai Kode number 7. Apalagi sekarang kan ya udah berubah sepenuhnya nih ya. Jadi ya soal rasa frustasi wajar aja gitu mereka luapkan di sini ya. Mereka itu ya belum tahu banget kalau Kode number 7 itu ya udah bergerak atas kehendaknya sendiri. Dan bahkan Kode number 7 kan punya banyak kecurigaan terhadap si Kode. Cuman di sini ya itu ya, frustasi ke Kodenya diluapkan ke si Kode number 7 ya sama Fujimi dan juga Nasuka. Ingat juga guys ya, Fujimi dan juga Nasuka kan baru tahu soal Kode ya, baru-baru ini ya. Nah itu dia, paham ya guys ya. Minami kan nyamperin lagi kakaknya yang udah bener-bener berubah ini. Pas Baku bilang, aku bukan kakakmu lagi. Itu sih nyes, sakit banget ke hati sih guys ya. Minami kan sampai mau nabok kakaknya ini ya, tapi ditahan, tapi Minami itu berhasil nanduk perutnya si Seven. Walaupun bagian ini terlihat kayak lucu gitu ya, tetap aja Ana sedih nontonnya guys. Apalagi setelah Baku ngomong kata-kata tadi ya, aku bukan kakakmu lagi. Minami udah mohon-mohon, udahlah stop kayak gini, jangan kotori tangan lebih dari ini. Tapi Seven itu ya kekeh dan juga menegaskan kalau sosok Baku yang baik sudah lama mati. Di markas organisasi Kode, kita itu diperlihatkan dengan sosok asli dari Komandan Zero alias versi orangnya yang diperankan oleh Jay Kabira. Beliau dipanggil dengan nama Kode number 0. Bukan pakai cincin, tapi pakai sarung tangan hitam yang tertulis nomor 0 ya di situ. Kode number 3 seperti kayak mengeluarkan unek-uneknya nih ke Zero ya. Kalau Baku yang sekarang itu tercipta menjadi monster karena andil si Zero juga. Kan si Seven ini ya udah banyak jadi omongan ya kalau dia itu anak kesayangannya Zero nih. Jadi perlu diingat pergerakan Baku ya di awal-awal cerita Zetsu itu berawal dari banyak bimbingan Komandan Zero. Zero coba ngasih pandangannya ya perihal Seven dengan berdalih kalau si Seven ini tuh udah ngeberesin misinya kok. Udah ngalahin Disaster Nightmare plus ngalahin Nox juga. Dua ancaman Kode kan itu dua-duanya ya. Dan ini udah berhasil selesai kok. Nah, ada ketakutan aja di sini dari si Tri ya. Kalau si Seven ini ke depannya, apalagi dengan kekuatannya yang luar biasa saat ini, gak bisa dikendalikan sama Kode. Takut jadi bumerang pastinya buat Kode ya. Sampai itu terjadi, Zero bilang ya gak ada pilihan lain. Dihabisin aja itu si Seven. Di satu sisi, Zero itu kadang terlihat ya pasang badan gitu ya buat si Seven ya, agent kesayangannya dia ya. Tapi di satu sisi yang memperlihatkan personalitinya yang selaras dengan cara kerja Kode yang nggak pandang bulu. Di markas Kode ini juga kita diperlihatkan dengan Nox Driver, satu pistol yang sepertinya ini digunakan Nox sebelumnya untuk nembak si Lord 5 dan juga si Lord 6, dan beberapa capsem yang sejauh ini tuh dipunya sama Nox. Jadi ada Shadow, ada Gun, ada Erase, ada Barrier, dan lain-lain ya. Loh, bukannya setelah tewas badannya Nox itu dibawa sama kepolisian? Bener guys. Tapi drivernya bisa ada di sini. Ini yang mengundang pertanyaan. Apakah ada kong kali kong nih antara pihak kepolisian dan juga organisasi Kode? Ini nyambung sama statement Nasuka yang masih di episode ini. Dimana dia itu nggak terima ada Kode nih yang kewenangannya itu lebih tinggi daripada pihak kepolisian. Kayak ada kong kali kong gitu ya. Dan polisi itu dibuat nurut nih sama organisasi Kode. Kembali sedikit ke Fujimi dan juga Nasuka, karena mereka itu kan ya baru aja tahu Kode itu kan memiliki hierarki yang bisa dibilang lebih tinggi daripada divisi kasus aneh ataupun kepolisian. Makanya, baik Fujimi dan Nasuka cuman bisa melihat Kode number 7 lalu lalang di depan mereka begitu aja, tapi nggak bisa ditangkap atas pembunuhannya si Odaka. Karena sekali lagi, Kode hierarkinya itu bisa dibilang lebih tinggi sekali lagi dibanding divisi kasus aneh dan juga kepolisian. The Lady udah mulai beraksi. The Lady kayaknya ngerasa persiapan dia udah siap semua nih ya pasca kebangkitan Nemu dan juga kematian Nox. Apalagi dia juga udah meneliti unit memori dari Komandan Zero kan ya yang dikasih Nox kemarin, membuat dia itu bisa menemukan lokasi dari fasilitas atau markas organisasi Kode. Kemampuan The Lady Gauntlet diperlihatkan di sini diawali dengan The Lady yang memunculkan Wolf Nightmare kembali. Jadi sama kayak Henshin-nya Nox, cuman ini tuh di tangan ya. Jadi masukin kaos kapsem terus putar si Gauntletnya. Karena ini Seven yang secara hitungan masih agent dari Kode diberikan misi baru oleh Tri, Eradicates the Nightmares. Coba Zero yang ngasih misinya gitu ya, mumpung dia juga ada kan di sini kan bareng juga sama si Tri, biar ngasih kaget-kaget dikit lah ke si Seven. Zero-nya kembali lagi nih. Seven sebenarnya menyanggupi gitu soal ini ya, tapi dia itu menegaskan kalau cuman dia yang bisa memberi perintah ke dirinya sendiri. Simpelnya yang gak mau diatur-atur lah. Yang benar-benar jadi tujuan Seven saat ini yaitu find Nemu. Walau bergerak dengan keinginan sendiri, lewat panggilan telepon ini, untungnya ya Seven itu ya jadi dapat koordinat lokasi fasilitas Kode tuh ya.
Dapat kontra dari yang lain, Seven tetap pergi ke fasilitas kode seorang diri dengan motornya. Wolf Nightmare udah banyak ngabisin pasukan-pasukan kode ya, di sini terlihat. Seven yang baru tiba langsung berubah menjadi Zetsu Catastrom, dan Wolf Nightmare-nya langsung bucat sekali tonjok. Itu kayak nepok nyamuk, Pak. Pak, udah ya, bener-bener definisi aura farming di sini. Tonjokannya juga saking kuatnya sampai ngancurin satu tower di fasilitas ini. Makin panik nih kode ya ngelihat si Seven kayak gini. Tindakannya sudah dianggap mengabaikan perintah. Si Zero masih dengan tenang mengamati si Seven malah ya, kayak ada sesuatu gitu di pikirannya. Bahkan Seven mengabaikan warga sipil, dan itu kayaknya couple ya. Pokoknya ya sekarat dia di bawah reruntuhan karena serangan si Seven tadi. Jadi udah bener-bener dingin banget guys. Perilakunya ini kayak agent kode, tapi bergerak sesuai keinginan dan juga filosofinya sendiri. The Lady menciptakan nightmare berikutnya, yaitu Poison Nightmare ya. Si Nemu malah nyusul ke sini, dimana dia merasa tindakan ibunya ini tuh nggak bener. Tapi The Lady mengklaim kalau nggak ada cara lain nih. Recap lagi sedikit tujuan The Lady menghancurkan kode, biar tetap dipin lagi nih soal ini guys ya, dan biar kita itu juga tetap fokus sama goalsnya. Kalau kita breakdown lagi dari awal ya, pertama nih, tentu ya soal melindungi Nemu dari eksperimen kode. Ini tujuan awalnya. The Lady itu ingin menghancurkan kode agar si Nemu itu tidak pernah jatuh ke tangan kode. Dan mungkin sebagai ibu, dia itu pengen anaknya ini tuh tetap bisa hidup sebagai manusia normal lah. Bukan sebagai objek lab lah. Terlepas Nemu itu terlahir secara tidak wajar dari mimpi dan juga kehadiran nightmare. Dan kedua, soal kebebasan dan juga kedamaian. Ini sering disinggung sama The Lady, di mana dia itu ya punya tujuan menciptakan dunia yang damai tanpa organisasi kode. Nyambungin sama Nemu, selama kode itu masih ada, Nemu bahkan The Lady tentunya ya tidak akan pernah bisa punya kehidupan yang damai tanpa intervensi pihak luar. Makanya ancaman ini tuh harus dihapus sepenuhnya supaya baik The Lady maupun Nemu ya bisa hidup bebas tanpa perlu nyumput-nyumput lagi. Dan ketiga, soal ketakutan dan juga trauma selama 20 tahun. Dari cerita The Lady di awal episode ada fakta yang sangat menyedihkan ya, yaitu soal dirinya yang tidak pernah tertidur lagi atau tidak berani tidur. Kalau tidur takut kelacak sama kode kan ya. Menghancurkan kode adalah cara terbaik ini pastinya bagi The Lady untuk mengakhiri penderitaan ini ya. Jadi keempat, mungkin The Lady juga sadar nih soal kode yang punya sifat sebagai organisasi yang tidak manusiawi. Sama kayak Nox, Baku sebelumnya, Kureha juga, yang sudah punya pikiran seperti ini. Tapi pandangan The Lady di sini tuh berbeda. Bukan soal agent yang dibuang begitu saja layaknya alat, tapi lewat perintah dari Komandan Zero. Seperti saat kode itu langsung mengirim orang-orang suruhan mereka untuk merampas bayi dari tangan ibunya yang baru aja melahirkan. Kan itu juga hitungannya nggak manusiawi bang. Jelas ya adik-adik ya. Anda sampai udah breakdown lagi nih semuanya ya. Jadi unik sekaligus gilanya di seri Zetsu ini tuh bukan pertarungan antara baik melawan jahat seperti pada umumnya, tapi ini pertarungan ideologi. Apakah The Lady yang jahat di sini? Enggak juga. Jadi kode dong yang jahat? Enggak juga. Dua-duanya sama, punya tujuan menciptakan dunia yang damai dengan cara dan juga pemikiran masing-masing. Kedua pihak ada di zona abu-abu, bukan hitam putih yang bisa kita lihat secara kontras. Nah ini top marko topnya nih di seri Zetsu. Tri dan Zero juga melihat kehadiran Nemu dan The Lady ini tuh di markas mereka ya. Ini justru jadi menguntungkan katanya buat mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, oh The Lady bisa dimusnahkan nih ya, buron kita. Kita juga bisa dapet si Nemu balik. Jadi ingat lagi tuh pertemuan pertama kali antara Nemu dan juga si Zero yang pakai sosok motor buat komunikasi. Kan Nemu dengan manis itu bilang, nice to meet you too. Nah, kayak nggak ada apa-apa gitu ya di situ ya. Di belakangnya Zero punya ambisi dan juga rencana ke Nemu ini ternyata ya. Cuman gak dibikin mencurigakan sama sekali, soalnya kan itu ya masih tayang awal-awal banget ya. Malah sering juga kan tuh misi 3-an ya, Baku, Nemu, sama Zero guys. Ternyata si Zero udah mau diambil loh itu bayi Nemu dari si The Lady ya. Baku dengan gampang lanjut mengalahkan Poison Nightmare. Nemu sampai tertatih-tatih masih berusaha menghentikan ibunya dan menganggap ini tuh cara yang salah. The Lady juga ya tentu masih kekeh ya, kan dia itu ibunya Nemu. Dimana Nemu itu sekarang jadi tanggung jawab dia. Ini upaya yang dilakukan The Lady untuk melindungi Nemu. Tindakan wajar lah bagi seorang ibu untuk melindungi anaknya. Lalu nightmare selanjutnya yang diciptakan The Lady adalah Disaster Nightmare. Proses terciptanya ribet loh ya. Disaster Nightmare kemarin dari mimpi dan juga trauma bocil-bocil, ini muncul lagi dengan gampangnya lewat Lady Gauntlet ya. Seven yang masih dalam wujud Zetsu Catastrom juga datang di sini, yang berarti ini adalah pertemuan pertama kali antara Seven dan juga Nemu di dunia nyata.
Misi Seven, Finding Nemo, apakah sudah berhasil? Tentu saja ya, tidak segampang itu. Masih ada ini-itunya guys. Dan juga, The Lady langsung membuka kedok dirinya sebagai konselor yang menaungi Baku kemarin-kemarin. Dan Baku juga ingat, konselor. Kemarahan Seven yang meledak karena The Lady bilang Minami itu nggak berguna. Walau Seven udah bilang ke Minami ya, kalau dia itu bukan kakaknya lagi di scene sebelumnya, tetap aja ya dia marah gitu soal ini ya, dan ngedengar soal ini. Nah kan, emang masih kerasa kabur banget itu ya, interaksi dari si The Lady dan juga Minami di total 2 pertemuan. Tiba-tiba The Lady itu bilang Minami nggak berguna. Mungkin ya, karena The Lady melihat Minami itu gagal mengembalikan Seven menjadi Baku alias menjadi abang-abang biasa lagi. Ternyata di sini ya masih mengancam dengan form Zetsu Katastromnya. Dimana ini kan ya jadi ancaman gitu ya bagi The Lady. Karena Seven tujuan paling besarnya itu find Nemo. Makanya The Lady ngecap Minami itu gagal dan nggak berguna di sini. Begitu guys. Dan kedua, Baku itu ngelihat langsung kalau The Lady yang sedang mengendalikan para Nightmare di sini. Apakah jadi menjawab juga nih ya, Nightmare yang sebelumnya udah pada muncul guys ya dari awal cerita. Wah ini nih ternyata biang keroknya. Dan selanjutnya terjadi pertarungan singkat antara Zetsu Katastrom dan juga Disaster Nightmare. Nah ini loh kemampuan Disaster Nightmare yang pengen Ane lihat guys. Bikin ruang lingkupnya ala-ala dilanda bencana gitu. Di sini langsung ada hujan besar disertai petir yang menyambar dan juga ada topannya juga. Tapi seperti yang Ane bilang juga di sini pertarungannya ini tuh nggak lama. Karena Disaster Nightmare langsung dikalahin pakai Katastrom Crusher-nya Zetsu Katastrom ya. Dan cuaca jadi normal kembali. Seven mau nyerang The Lady, tapi dihentikan sama Nemo. Ketika ditanya kenapa Seven ini tuh dihentikan, Nemo jawabnya nggak tahu. Ya insting dia aja ya, karena kan ini tuh ibunya yang mau diserang. Dan mengungkapkan juga kalau The Lady ini tuh ibunya. Di sini tentu Seven juga jadi baru tahu, hah ini ibunya Nemo. Gimana guys ya, soal tema keluarga yang dibawa sama Yuya di sini nggak terlalu template amat lah ya. Jadi ya udah cuman begini aja. Dan setelah perbincangan ini terjadi sesuatu kepada Seven dengan form Katastromnya. Bukan cuma unhenshin, tapi kita lihat seperti ada efek yang menyakiti tubuh si Seven ya. Dimana bentuk Zetsu Katastromnya kayak bengkak terus juga meletup-meletup gitu guys. Sampai ada bagian broken helmetnya juga sepersekian detik. Ya walau pakai CGI sih ya. Kalau kalian pengen jawaban simple, ini terjadi karena apa? Karena beban mental pada tubuhnya si Seven. Dan karena keraguan dari Seven juga. Karena dihentikan oleh Nemo, tentu jadi muncul keraguan nih dari diri si Seven. Dan ini membuat transformasinya itu batal secara menyakitkan. Kalau dibilang form Zetsu Katastrом ini tuh berserk ya kurang tepat juga guys ya. Karena kan Seven di sini juga masih punya kesadaran. Cuman emang beban mentalnya besar banget. Soal ini tuh lebih ke psikologis dan juga mental. Keraguan mana yang benar dan juga yang salah ya. Dan soal filosofi form ini yang membawa kehancuran. Jadi berat memang anak aku ya soal form ini ya. The Lady kan pastinya ya tahu banget soal kebangkitan Baku dengan form ini ya. Dia bilang itulah harga yang harus dibayar karena menjual hati pada Nightmare. Dimana ini tuh bisa menghancurkan diri Baku kalau dirinya dipenuhi keraguan. Iya juga ya. Makanya kita banyak lihat aksi-aksinya si Baku atau si Seven ini pasca dapat form Zetsu Katastrom itu seperti terlihat banyak keraguan. Jadi setelah menghabisi Nox, Baku kan bilang nyesel kenapa dirinya itu ya naif dan juga nyesel juga karena nggak menghabisi Nox itu ya dari awal. Tapi dia itu ngomong gini sambil nangis. Terus pas dia itu ngalahin Disaster Nightmare pertama kali kan ya di episode kemarin. Efek hancuran yang dibuat Seven karena finishing dari Triple Zetser membuat wajahnya itu jadi dipenuhi rasa bersalah. Nah kalau kalian inget tuh. Jadi memang ya teorinya Baku aka Seven harus nggak ragu dan bisa menaklukkan Nightmare-nya. Tapi resolusinya itu mengarah ke kebaikan. Sepertinya sih itu yang bisa dilakukan sama si Seven ya untuk bisa memakai form Katastrom ini dengan normal. Kalau misalkan nanti ya muncul lagi nih di episode-episode kedepannya ya, apalagi di fase akhir cerita, kalau bisa dibilang kan ini kan Bakunya kan dalam versi dingin gitu ya, pakai form Zetsu Katastrom. Nah dimana ini kalau misalkan mau dipakai secara normal, yaitu resolusinya itu harus mengarah ke kebaikan, kehancurannya itu ya ke kebaikan guys ya. The Lady mau ngesummon Nightmare lagi, malah ditembak The Lady Gauntletnya sampai mental. Sama siapa tuh? Tembakan misterius ini juga berlanjut dan langsung menewaskan The Lady seketika. Iya, tewas pak. Dan tembakan ketiga melukai bahu si Seven. Ternyata ini ulah kode number 3 dengan para pasukannya. Dimana Tri itu menggunakan kemampuan Clear Capsem untuk membuat dia dan juga pasukan-pasukan ini tuh tidak terlihat. Sehingga tembakan misterius ini tuh bisa dilakukan. The Lady udah mokat. Seven juga masih berjibaku sama dirinya yang ambruk akibat pembatalan perubahan paksa Zetsu Katastrom tadi. Dimana kan dia juga ketembak bahunya ya. Dan membuat Nemo dengan mudahnya ditangkap oleh pasukan-pasukan kode.
Jadi keren ini aktingnya si Ryotaro Imai guys ya. Jadi kesakitannya itu benar-benar dapat banget sampai menggeliat gitu guys di lantai ya, kayak ulet ya. Kode number 3 menganggap Baku itu sudah tidak berguna. Dan dia berubah menjadi Lord 3 dengan ekstra Capsem dan juga Lord Invoker-nya. Baku yang masih kepayahan mau nggak mau harus melawan dan berubah menjadi Zetsu Physicam Impact. Hasil ya udah jelas. Cuman pakai form basic plus mental lagi ambruk dan juga fisik kelelahan, apalagi ini di dunia nyata, kemampuan Lucid Dream Baku itu nggak bisa digunakan. Ini seperti ejekan yang sama nih yang diungkap sama si Seven ke Disaster Nightmare di pertarungan episode kemarin. Ini dunia nyata. Lu nggak bisa apa-apa di sini. Dan lanjut, finishing dari Lord 3 bernama Breakam Divide membuat Baku kalah telak dan kembali ke wujud manusianya. Momen menegangkan yang terjadi di akhir episode ini. Kode number 3 langsung tidak membuang waktu dan menodongkan senjatanya berupa pistol dengan silencer ke arah Seven. Menyatakan kalau mulai sekarang, license agent dari kode number 7 dicabut. Seven udah gak berdaya, cuman bisa berlutut lemas ya, dan hanya bisa menyaksikan saat orang-orang kode ya nyeret si Nemu itu pergi entah kemana ya. Jadi dia itu cuman bisa mohon dengan panik, cuman bisa yamero doang biar berhenti ya, tapi sia-sia. Momen saat Seven mau didor nih sama si Tri ya, Zero juga mengucapkan goodbye alias selamat tinggal kepada Seven, anak kesayangannya yang katanya you are the only agent ini ya. Seven cuman bisa teriak Yamero yang terakhir ya, dan dor. Seven mati. Diperlihatkan dengan detak jantungnya yang berhenti ya. Bagian ini Ana cukup kaget. Tahu yang bikin Ana lebih kaget lagi apa guys? Jadi pas Seven ditembak, kameranya kan ngarah ke atas, dimana kita diperlihatkan dengan bulan merah cekung yang masih ada di langit. Bengong asli guys. Loh, bukannya ini dunia nyata ya? Udah bukan dunia mimpi lagi kan? Karena bulan merah cekung itu yang menjadi penanda kalau itu masih dunia mimpi. Memang dari awal kita nonton ya, nggak dijelaskan sama sekali kan di serial ya, sejak tayang dari awal soal bulan putih, bulan merah, jadi biar kita sendiri gitu yang menangkap. Tapi kan mereka itu udah ngasih lihat jelas lah. Jadi pembeda dua dunia itu dari bulannya, dengan warna yang berbeda, putih atau merah. Anjir banget bagian ini. Belum guys, belum ya. Jadi episode itu berakhir di mana kita diperlihatkan dengan Baku yang terbangun di tempat tidur rumah sakit. Dengan Minami di sebelahnya yang menemani dan juga memanggilnya. Ini scene yang ada di episode ke-1. Jadi saat Baku kembali sadar, pelan-pelan kelihatan wajahnya itu ya terdistorsi ya sama kebingungan yang mendalam. Pertanyaan terbesar kita di bagian akhir ini. Apakah semua ini hanya mimpi? Gila boy, gila. Duana speechless nih mau bahas teori-teori selanjutnya ya. Secara teori, Baku yang koma karena kecelakaan mobil itu bermimpi tetap menjadi Baku Yorozu dong. Jadi seorang pemuda biasa tapi punya kemampuan lucid dream dan ketika tertidur dan bermimpi, dia itu punya occupation sebagai agent kode number 7. Yes, jadi emang agak mirip Inception ya, mimpi dalam mimpi gitu. Kesimpulan simple yang kita ambil, episode 1 sampai 24 itu mimpinya Baku aja nih yang koma. Makanya banyak yang bilang episode 1 sampai 24 itu prolog aja. Biasanya penerapan kayak gini tuh dieksekusinya di final episode ya. Oh ternyata sepanjang cerita itu semua mimpi. Tapi ini dieksekusinya itu di tengah cerita. Dimana berarti ya Yuya itu lagi menyiapkan masakan selanjutnya nih untuk saga berikutnya ya. Prediksi nih soal kenapa tiba-tiba scene akhir ada bulan merah yang menandakan scene 7 ditembak sama Tri itu masih di dunia mimpi. Seperti yang kita tahu, eksistensi kode number 7 itu adanya di dunia mimpi. Sedangkan Baku Yorozu itu di dunia nyata. Dua identitas atau eksistensi ini tuh menjadi penanda dan juga pemisah nih antara dunia mimpi dan juga dunia nyata. Nih, Ana perjelas lagi ya. Baku Yorozu adalah dunia nyata. Kode number 7 adalah dunia mimpi. Karena Baku menghapus atau menghilangkan identitasnya di sini ya sebagai Baku Yorozu sepenuhnya dan menjadi kode number 7 di dunia nyata, makanya ada kemungkinan dunia nyata juga berubah identitasnya menjadi dunia mimpi. Bisa gitu? Bisa aja. Namanya juga dia MC-nya, pusatnya di Baku atau si Seven ya. Jika tembakan dari Tri membuat Baku terbangun ya di dunia nyata, apakah penerapan yang sama dilakukan juga nih sama Nox ke si 5 dan juga si 6? Ini Anda jadi kepikiran ke sana nih. Bisa jadi aja.
Nox ngebunuh bukan mau ngebunuh mereka beneran ini, tapi bangkitin mereka dari tidur sama kayak Baku. Jadi setelah ditembak ya bangun ke real world gitu ya. Jadi ya nyumput dulu di sini para pembenci Nox ya. Udah gue bilang, lu itu pada terlalu cepet ambil kesimpulan. Lu tuh benci tiba-tiba secara personal dan juga impulsif cuman gara-gara waifunya di kill. Nothing else. Makanya jangan terlalu cepat ambil kesimpulan sekali lagi guys ya. Teori juga yang Anda baca di fanpage, kan satu hari itu 24 jam ya. Hari ini episode 24 tayang dan episode selanjutnya kita itu kayak balik lagi ke episode 1. Nah, di film Inception, 1 jam di dunia nyata setara dengan sekitar 12 jam di level mimpi pertama. Karena waktu itu kan melambat tiap naik level atau naik lapisan mimpi. Ya makin melambat lagi, di mana kalau di Inception ya, level 3 dunia mimpi itu sampai 10 tahun lamanya. Gila ya. Nah, atau ini tuh seperti filmnya Tom Cruise nih yang judulnya itu Edge of Tomorrow. Jadi semacam Return from Death dan titik checkpointnya itu ada di rumah sakit. Ini salah satu kemungkinan aja guys ya. Pokoknya di sini Ana langsung tumpah-tumpahin aja semua ya. Nah, harapan Ana sih kayak gini guys ya. Kalau misalkan ini semua hanya mimpinya Baku pas koma nih ya, pendekatannya ya di cerita berikutnya itu harusnya lebih ke dunia nyata dulu. Ya udah, semuanya itu yang diperlihatkan ya hal-hal normal aja, daily life, nggak ada kode, nggak ada nightmare, dan lain-lain. Jadi ada baiknya jika episode berikutnya akan berjalan sangat lambat, tapi tetap terasa mencurigakan gitu, dan membuat kita yang nonton juga merasa nggak nyaman nih. Tapi nanti seiring berjalannya cerita nih, ada suatu celah, dimana pelan-pelan Baku itu ya kayak menemukan sesuatu dan ceritanya itu mulai fiksi lagi. Atau mau lebih gilanya lagi, Baku itu belum benar-benar bangun. Dia malah masuk ke lapisan mimpi yang lebih dalam lagi, sesuai dengan teori Inception style yang Ana singgung tadi. Tapi soal prediksi Ana, ini kayaknya nggak akan dilama-lamain ya. Dimana terlihat di preview, Zetsu Driver itu masih ada, Baku itu masih bertemu dengan Komandan Zero, dan bahkan bakalan ada pertarungan antara Bomb Nightmare melawan Zetsu lagi, tapi Zetsunya udah pakai form Catastrom. Makanya banyak yang bilang kalau ini tuh ibaratnya game, ini tuh kayak New Game Plus. Jadi cerita mulai lagi dari awal, tapi ngebawa level kita sebelumnya. Nightmare awal-awal cerita langsung lawan form terkuat. Ya jadi ayam geprek lah ya. Sebenarnya masih banyak sekali teori-teori soal ini ya. Ana bahas ya bisa jadi satu video lagi nih ya. Video ini aja udah Ana bahas ya cukup panjang berhubung jadi penutup saga juga. Dimana kemarin hari Minggu kita juga udah diperlihatkan dengan poster saga baru lagi. Dimana highlightnya ada penampakan dari Kamen Rider Dawn dan juga Kamen Rider Zetsu Oldham ya. Terlihat Nox juga ya bakalan kembali. Plus Lord Tree sepertinya juga bakalan dapat lebih banyak porsi di saga berikutnya. Mereka sih ngomongnya ini poster chapter 2 ya. Tapi Ana tetap nganggep yang berikutnya itu Zetsu ya udah masuk saga atau arc ketiga. Ya sebenarnya nggak salah chapter 2 ya. Jadi ibarat kayak kemarin tuh season 1 ya sekarang kita bakalan masuk season 2. Berhubung kan ini udah 24 episode, udah setengah cerita Zetsu. Kan biasanya Kamen Rider tamatnya itu di episode 49-50 ya. Gak Ana bahas posternya di Tokusatsu ya, karena kemarin kan udah dibahas cukup lengkap juga soal Kamen Rider Dawn dan juga Zetsu Oldham di pembahasan scan kemarin. Dan sinopsis episode berikutnya nih, Ana langsung bacain juga aja ya, soalnya masih ngomongin soal prediksi-prediksi nih. Baku terbangun di ranjang rumah sakit dan menyadari bahwa semua pengalamannya hanyalah sebuah mimpi. Namun jika itu hanya mimpi, mengapa Zetsu Driver dan juga Capsem ada di sini? Dalam kebingungan, Baku tertidur dan bertemu kembali dengan Nemu di dalam mimpinya. Apakah semua pengalamannya itu hanyalah mimpi buruk? Atau, nah, sudah jelas saga berikutnya sekalian jadi jalan juga proses dan juga sarana terciptanya form Zetsu Oldham ya. Memang ya, penerapan itu cuman puter ini doang guys ya, puter kipas di bagian si 2 Mea Capsemnya. Cuma nanti kita lihat lah di sini tuh bakalan seperti apa ya. Karena pembahasan Zetsu ini kita itu selalu dipaksa mikir, maka dari itu banyak hal di video ini yang isinya pendapat pribadi dan juga prediksi Ana aja ya. Jadi tolong jangan pada kabur ketika yang Ana bahas di video ini tuh tidak terjadi nih di episode kedepannya. Wah langsung, kata Agan Reza begini, nggak kejadian, terus dibilang sesat ya. Yang udah pasti, Ana itu tetap bikin storytellingnya ya, mengenai episode ini apa aja yang udah berjalan. Tapi tetap disematkan sama pendapat, prediksi, dan juga teori juga. Sedalam ini ya, cerita Zetsu nih. Jadi komentar, pendapat, dan juga saling tukar pikiran sesama kita juga ya sangat-sangat disarankan. Ana juga tentu yang nggak selalu benar ya, tetap butuh pendapat-pendapat kalian juga buat jadi tambahan dan juga pemikiran ya. Kalian juga silahkan saling komen satu sama lain secara kondusif di sini ya, sesama Toku fans ya. Karena segila ini juga, coba guys ya, Ana cari waktu dulu biar kita itu bisa bahas ini mungkin secara live dan interaksi langsung khusus bahas Zetsu sepuasnya. Semoga ada waktu ya, walau nggak janji guys. Ya udah gitu aja, terima kasih banyak. Jadi kita tunggu ya.
Kita akan masuk ke saga berikutnya di episode berikutnya tanpa rehat ya. Langsung hari Minggu nanti tanggal 8 Maret. Jadi ditunggu aja kejutan apa lagi dari Christopher Yuya. Yuk kita diskusi dulu untuk episode kali ini. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.